Perkenalkan, nama saya Andi Widianto. Saya dari kelas mahasiswa angkatan 2022. Kami dari kelompok Bahasa Indonesia tentang fonologi akan menerangkan beberapa hal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dina Puji-Lestari dari kelas kerjasama tahun 2022. Kami dari kelompok 1 akan menjelaskan tentang fonologi. Warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ira Pertiwi dari kelas kerjasama angkatan 2022. Di sini saya akan menjelaskan tentang latar belakang makalah kita. Dalam kehidupan sehari-hari, masih banyak masyarakat itu menggunakan bahasa Indonesia. Akan tetapi tuturan dan ucapan daerahnya ini masih masuk dalam bahasa Indonesia itu sendiri. Karena tidak sedikit seorang itu menggunakan bahasa Indonesia, karena mereka masih banyak menggunakan bahasa-bahasa daerah mereka, seperti bahasa Jawa, bahasa Sunda, bahasa Madura, bahasa Batak dan lain sebagainya. Kemungkinan bahasa Indonesia ini adalah menjadi bahasa kedua, karena masyarakat sekitar kita itu masih menggunakan bahasa pertamanya, yaitu bahasa daerah. Kalau kita di Surabaya, mungkin kebanyakan seseorang itu masih menggunakan bahasa Jawanya, bahkan termasuk intonasi, kemudian artikulasi bahasanya itu juga sangat berbeda. Sama dengan bahasa Jawa dengan bahasa Madura itu akan berbeda. Namun bahasa Indonesia ini adalah bahasa kedua kita. Kalau kita sebagai orang yang bersuku dan berbahasa berbeda-beda seperti bahasa daerah, maka bahasa Indonesia itu sendiri menjadi bahasa kedua. Karena bahasa Indonesia sendiri itu digunakan hanya dalam kegiatan tertentu, seperti halnya kegiatan-kegiatan yang resmi, kemudian seperti rapat, kemudian seperti pidato di masyarakat yang luas, atau yang lain sebagainya yang sifatnya itu resmi. Nah, selain itu, dalam pembelajaran bahasa Indonesia sendiri itu di sekolah-sekolah dasar itu kebanyakan para guru itu menggunakan huruf, padahal di situ dimasukkan menjadi fonem atau suara dari bahasa itu. Nah, bahasa Indonesia ini sendiri memiliki lafal-lafal dan intonasi yang berbeda dengan bahasa daerah. Karena bahasa sebelumnya itu kan bahasa Melayu, kemudian kita jadikan menjadi bahasa Indonesia. Itu adalah latar belakang dari makalah kita, supaya untuk mengerti dan memahami. Kemudian selanjutnya kita memiliki dari makalah kita memiliki rumusan masalah 3. Yang pertama adalah apa yang dimaksud dengan fonologi itu sendiri. Yang kedua, apa saja objek kegiatan dan jenis-jenis fonologi. Yang ketiga, apa saja sih contoh-contoh fonologi dalam kehidupan sehari-hari. Kami di sini membatasi rumusan masalah supaya tidak banyak melebar kemana-mana. Ada tiga bentuk rumusan masalah yang kita bahas. Yang pertama, saya akan membahas tentang masalah apa sih yang dimaksud dengan fonologi itu. Fonologi itu merupakan sebuah bahasa yang muncul pada kehidupan sehari-hari. Yang pertama, font. Font itu adalah sebuah bunyi. Kalau logi itu adalah ilmu. Jadi fonologi itu adalah ilmu yang mempelajari tentang bunyi bahasa. Kalau kita melihat dari fonologi itu sendiri, jadi kalau kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari itu adalah sebuah ilmu yang artinya yang ada suara dan komunikasi yang bisa kita pahami. Jadi fonologi itu mempelajari tentang bahasa, bunyi, kemudian dijadikan satu menjadi sebuah pengertian bahasa yang dimaksud dan dimengerti. Kalau kita belajar bahasa Jawa, maka ucapan atau bunyi itu akan berbeda dengan bahasa Indonesia. Sama dengan bahasa Madura, bahasa Sunda, bahasa Batak, itu berbeda. Jadi fonologi sendiri itu adalah mempelajari tentang ilmu-ilmu suara atau bunyi bahasa yang mudah dimengerti. Kalau saya orang Jawa, saya paham dengan bunyi bahasa Jawa. Kalau Batak, saya nggak mempelajari Batak, tapi orang Batak pasti paham dengan bunyi bahasa Batak. Dan di sini kita akan membahas tentang bahasa Indonesia. Jadi fonologi ini adalah khusus untuk bahasa Indonesia.
ilmu yang mempelajari bunyi bahasa Indonesia. Jadi bahasa Indonesia itu kita kemas, kita belajar tentang fonologi bahasa Indonesia supaya kita memahami tentang ilmu dan pengertian apa itu fonologi. Saya rasa mungkin di sini masih banyak kekurangan tentang penjelasan dari saya. Mungkin nanti dari teman-teman bisa memperjelas, bisa bertanya, bisa menambahi, bisa memberikan saran apa sih fonologi itu yang secara ringkas begitu. Jadi yang terakhir yaitu pengertiannya adalah fonologi itu adalah ilmu tentang mempelajari bunyi atau suara bahasa. Terima kasih, nanti akan dilanjutkan dengan teman saya tentang kajian-kajian tentang fonologi. Terima kasih. Yang pertama tadi sudah dijelaskan oleh Pak Andi tentang pengertian fonologi itu sendiri. Yang kedua, kajian kedua adalah objek kajian fonologi. Terdapat dua objek kajian fonologi. Yang pertama ada fonetik, yang kedua adalah fonemik. Kita membahas yang pertama dulu tentang fonetik. Apa itu fonetik? Fonetik itu adalah ilmu bahasa yang membahas tentang bunyi-bunyi ujaran yang dipakai dalam tutur dan bagaimana bunyi itu dihasilkan oleh alat ucap. Terdapat beberapa pengertian dari para ahli. Yang pertama dari Samsuri tahun 1994. Beliau menjelaskan fonetik adalah studi tentang bunyi-bunyi ucapan. Sedangkan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia tahun 1997, fonetik diartikan sebagai bidang linguistik tentang pengucapan bunyi ucapan atau fonetik adalah sistem bunyi suatu bahasa. Jadi, dapat kita simpulkan bahwa fonetik adalah ilmu bahasa yang membahas bunyi-bunyi bahasa yang dihasilkan alat ucap manusia. Nah, di dalam fonetik ini, CHER 2007 membagi urutan proses terjadinya bunyi bahasa menjadi 3 jenis fonetik. Yang pertama, fonetik artikulatoris, atau kita sering mendengar kalau misalnya juri-juri mampu kita lakukan artikulasi. Nah, di linguistik ini kita juga belajar tentang fonetik artikulatoris, atau disebut juga fonetik organis, atau disebut juga fonetik fisiologis. Nah, fonetik ini mempelajari bagaimana mekanisme alat-alat bicara manusia bekerja dalam menghasilkan bunyi bahasa, serta bagaimana bunyi-bunyi itu diklasifikasikan. Yang kedua, fonetik akustik. Fonetik akustik mempelajari bunyi bahasa sebagai peristiwa fisik atau fenomena alam. Objeknya adalah bunyi bahasa ketika merambat di udara, antara lain membicarakan gelombang bunyi beserta frekuensi. Nah, fonetik akustik lebih mengarah kepada kajian fisika daripada kajian linguistik. Yang ketiga, ada namanya fonetik auditoris. Fonetik auditoris mempelajari bagaimana bunyi-bunyi bahasa itu diterima oleh telinga, sehingga bunyi-bunyi itu didengar dan dapat dipahami. Kajian fonetik auditoris lebih berkenaan dengan ilmu kedokteran, terutama kajian neurologi. Dari ketiga jenis fonetik tersebut, yang paling berurusan dengan dunia linguistik adalah fonetik artikulatoris. Jenis yang kedua adalah fonemik. Apa itu fonemik? Fonemik adalah ilmu bahasa yang membahas bunyi-bunyi bahasa yang berfungsi sebagai pembeda makna. Kalau tadi di fonetik kita hanya mempelajari bunyi-bunyi bahasa dari pengucapannya, kalau fonemik kita belajar tentang bunyi-bunyi bahasa yang berfungsi sebagai pembeda makna. Nah, fonemik dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia tahun 1997 diartikan bidang linguistik tentang sistem fenom suatu bahasa, prosedur untuk menentukan fenom suatu bahasa. Jadi contohnya seperti ini, CHER 2007 mengatakan bahwa fonemik mengkaji
yang dapat atau berfungsi membedakan makna kata. Contoh, bunyi LABU dan RABU. Jika dibandingkan perbedaannya hanya pada bunyi pertama L dan R. Kalau yang pertama labu, yang kedua rabu. Bedanya hanya dari huruf yang di depannya L dan R. Nah, dengan demikian dapat disimpulkan bahwa kedua bunyi tersebut adalah fenom yang berbeda dalam bahasa Indonesia, yaitu fenom L dan fenom R. Perbedaan fenom dan huruf itu apa? Dalam bidang linguistik, huruf sering diistilahkan dengan grafem. Fenom adalah satuan bunyi bahasa yang terkecil yang dapat membedakan arti. Jadi kalau bidang linguistik itu huruf disebut grafem, kalau fenom itu bunyi bahasa setiap hurufnya yang membedakan arti. Seperti yang disinggung oleh teman saya mengenai bab fonologi, seperti tadi Ustadz Andi sudah menjelaskan tentang apa itu fonologi, kemudian Ustadzah Dina yang sudah menjelaskan tentang objek kajian fonologi dan jenis-jenisnya, dan giliran saya akan menjelaskan tentang contoh-contoh fonologi yang sering terjadi dalam kehidupan sehari-hari kita. Seperti yang kita ketahui, bahasa Indonesia itu sering dilogatkan oleh beberapa suku dan beberapa daerah. Seperti halnya logat bahasa Indonesia dilogatkan dalam suku Madura. Dan seperti di zaman era yang anak-anak ABG seperti ini, itu ada beberapa ungkapan yang mereka harusnya diucapkan tidak menjadi enggak, atau bohong menjadi bohong. Anak-anak sekarang itu termasuk salah satu penerapan contoh fonologi dalam kehidupan sehari-hari seperti itu. Atau mungkin teman-teman juga biasanya sering mendengar kata-kata gaul yang sering diucapkan oleh anak-anak zaman sekarang ini. Jadi kesimpulan makalah kita kali ini tentang fonologi adalah, yang pertama, fonologi adalah cabang ilmu bahasa atau linguistik yang mengkaji bunyi-bunyi bahasa, proses terbentuknya, dan perubahannya. Fonologi mengkaji bunyi bahasa secara umum dan fungsional. Kemudian, istilah fenom dapat didefinisikan sebagai satuan bahan terkecil yang bersifat fungsional. Artinya, satuan fonem memiliki fungsi untuk membedakan makna. Varian fonem berdasarkan posisi dalam kata. Misal, fonem pertama pada kata makan dan makna secara fonetis berbeda. Variasi suatu fonem yang tidak membedakan arti dinamakan alofon. Dalam hal kajian fonetik, perlu adanya fonemisasi yang ditujukan untuk menemukan bunyi-bunyi yang berfungsi dalam rangka membedakan makna tersebut. Dengan demikian, fonemisasi ini bertujuan untuk yang pertama, menentukan struktur fonemis sebagai bahasa, dan yang kedua membuat ortografi yang praktis atau ejaan sebuah bahasa. Mungkin ada saran dari teman-teman. Mohon maaf atas segala kekurangan dari kelompok kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.